Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezori Ketinta Herman dengan NIM 243675156 akan menjelaskan tentang proyek kedua dari mata kuliah Sistem Manajemen Database, tentang pembuatan database, pembuatan table, relasi antar table, memasukkan data ke dalam table, mengupdate dan mengubah data dalam table, dan yang terakhir adalah melihat data yang ada pada table. Jadi kita langsung saja. Sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke Exam, dan jangan lupa kita aktifkan dulu di bagian MySQL dan Apache. Jadi langsung saja kita masuk ke localhost. Pada menu localhost kita masuk dulu ke bagian news. Setelah itu kita bikin dulu database name. Setelah itu kita create. Setelah di create, kita langsung saja masuk ke SQL untuk membuat tabelnya, teman-teman. Jadi kita langsung saja menggunakan tipe data seperti berikut. Oke, berikut adalah tipe data atau codingan untuk membuat table pada tamu. Jadi kita bakal bikin juga seperti ini ke table-table lainnya. Let's go. Baik, baik. Jadi ini adalah semua table yang telah saya coding. Yaitu ada table pertama adalah table tamu, table kedua adalah jenis kamar, selanjutnya adalah reservasi, detail reservasi, pembayaran, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita menulis codingannya, mengetik codingannya, kita jangan lupa run tipe datanya. Jadi kita langsung saja klik button go. Kalau misalnya codingan kita benar dan tidak ada yang error, bakal muncul tampilan seperti ini. Dan kalau misalnya tampilan kita error, itu akan muncul tampilan error dan berwarna merah, teman-teman. Oke? Jadi kita langsung saja lihat di bagian kiri banget itu ada hotel impian yang kita bikin tadi, dan di bawahnya ada berbagai banyak macam table, guys. Setelah itu selanjutnya kita akan masuk ke relasi antar table. Jadi kita langsung saja masuk ke hotel impian lagi. Setelah itu kita masuk ke SQL lagi, dan langsung saja kita masukkan data ke table. Oke, let's go.
Oke, baik teman-teman. Jadi inilah codingan untuk memasukkan data ke table, yaitu pada bagian table tamu seperti ini. Ada nomor telepon saya, ada nama saya sendiri, lokasi saya, dan ruangannya. Dan begitu selanjutnya ya. Jadi kita langsung saja. Setelah mengoding, setelah menulis, mengetik, jangan lupa kita tekan go. Beginilah kalau misalnya codingan kita itu benar. Jadi akan ada tampilan seperti ini. Dan kalau codingan kita error, akan muncul tampilan berwarna merah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cara mengupdate atau mengubah di data dalam table. Oke, jadi tabelnya sudah tersedia di sini. Saya akan mengubahnya dengan cara klik Hotel Impian bagian struktur. Setelah itu SQL. Setelah itu kita masukkan tipe data atau codingan seperti berikut. Oke, di sini saya akan ubah atau mengupdate data yang ada pada tabel tamu ya guys ya. Oke, sebagai update yang biar bisa dilihat, saya bikin saja 089999 semuanya. Yang dimana sebelumnya itu adalah 085663 sampai akhirnya itu adalah 78. Baik, jadi berikut adalah tipe data atau codingan yang saya tulis untuk mengupdate data di bagian tabel tamu. Jadi langsung saja kita go. Oke, perfect, sukses. Jadi kita langsung saja cek di bagian tamu. Oke, bisa dilihat teman-teman semuanya di bagian ID tamu yang T001 itu nomor teleponnya telah saya update jadi 08999999. Oke, next. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam bagian kita harus ngecek data satu persatu. Yaitu cara ngecek data satu persatu itu sebenarnya gampang, tapi bisa lebih digampangkan dengan kita coding juga. Kalau misalnya cara default, cara biasa itu yaitu klik satu-satu di bagian tamu seperti ini, reservasi seperti ini, pembayaran dan yang lain begitu juga. Tapi ada cara lain yaitu dengan cara klik Hotel Impian SQL. Ini berguna kalau misalnya table kita itu kebanyakan. Jadi kita langsung saja select bintang from. Oke, setelah select bintang habis itu from, kita langsung saja bikin table apa yang mau kita cek. Misalnya di bagian table kamar. Dan kita end dan go. Akan langsung muncul table data dari kamar. Dan selanjutnya adalah kita cek table-table kita itu gimana relasi antara satu sama lain, yaitu sebagai berikut. Oke, kita susun dulu teman-teman, kita susun dulu.
Oke, sedikit saya jelaskan mengenai tabel-tabel ini, yaitu tabel pertama adalah tamu. Tabel tamu itu sebenarnya saya sudah jelaskan juga di project pertama, tapi saya akan coba jelaskan lagi secara singkat. Di tabel tamu itu berelasi dengan tabel reservasi. Setelah tabel reservasi itu berelasi dengan dua tabel, yaitu tabel detail reservasi dan tabel pembayaran. Yang dimana kalau kita klik reservasi itu bisa kita langsung bayar atau klik reservasi dulu. Oke, detail reservasi berelasi dengan kamar. Jadi kalau kita cek detail reservasi itu sama dengan kita menentukan kamar. Nah, di tabel kamar itu berelasi dengan jenis kamar. Di jenis kamar, kalau kita pilih kamar, itu bakal muncul jenis kamar. Jadi begitulah hubungan satu sama lain antara tabel yang saya bikin tersebut. Jadi sekian dulu untuk pembahasan proyek kedua yang dapat saya jelaskan. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.